Assalamualaikum Ibu, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Bu. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Oke Ibu, ini seperti yang jadwal kita tentang supervisi. Iya, Jadi kita kan sebelum supervisi ini kita kan ada pra pra supervisi atau pra observasi, lalu kemudian observasi, observasi. baru nanti pasca observasi. Jadi sebelum kita melakukan supervisi nantinya, kira-kira ini kapan Ibu ini bisa untuk melakukan supervisi dengan saya ini? Oh ya, kalau nggak salah jadwal saya hari Jumat bisa itu. Jumat Ibu ya? Ya, Jumat besok. Jumat besok Hari ya? depan bisa. Jumat besok ya? Ya, Oke. Kira-kira itu di kelas berapa Ibu mengajar itu? saya ngajar di kelas 8C. Di kelas 8C. Ya, kelas 8C. Oh, 8C ya. Di jam berapa itu, Bu? Jam 7.30. Jam 7.30. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti ini nggak bentrok dengan jam saya ya. Hari Ya. Jumat besok di kelas 8C jam 7.30 ya, Bu Iya. ya. Oke, kira-kira di hari itu di hari Jumat jam di kelas 8C itu kira-kira apa ini KD Ibu yang akan Ibu ajarkan kepada siswa ini? KD-nya menganalisis bagaimana kebangkitan nasional. Ini masalah kebangkitan nasional. Oh, masalah kebangkitan nasional itu ya. Iya. Ini KD berapa ini, Bu? Ini KD 4 di semester 2. Oh, KD 4 ini ya, Bu ya, di semester 2. 2. Oh, jadi tentang kebangkitan nasional ya, Bu ya. Tentang Apa kebangkitan nasional. mungkin nanti tujuan pembelajaran Ibu nanti ketika mengajarkan ini nih? Saya dengan tujuan pembelajaran kebangkitan nasional ini adalah membangkitkan bagaimana siswa-siswa ini untuk bisa lebih memahami bagaimana untuk kedepannya setelah para pejuang dahulunya itu memperjuangkan harta bendanya, sekarang bagaimana kita membangkitkan semangat kepada para pemuda zaman sekarang untuk bisa mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan supaya tidak terjajah kembali. Oke, bagus sekali ya, Bu ya. Lalu strategi apa yang kita gunakan itu nanti, Ibu? Rencananya strategi discovery learning. Oh, discovery learning Iya, ya, Bu ya. discovery learning. Mengapa Ibu pakai ini? Strategi discovery learning ini? Kenapa kok Oh. nggak yang lain ya? Saya mengangkat discovery learning dengan tipe metode untuk pembelajaran ini karena apa? Saya akan menyuruh siswa itu untuk melatih mendiri, membaca, terus mengamati, mengambil kesimpulan dari gambar itu. Dari gambar itu dia akan menimbulkan inspirasi bagaimana ke depannya saya harus berbuat sebagai pemuda untuk ke depannya. Aduh, super sekali ya, Bu ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita lakukan nanti di kelas ya, Bu ya. Iya. Oke, kira-kira ini yang terakhir nih, Bu. Apa kira-kira yang Ibu inginkan, yang Ibu harapkan ketika kita nantinya hari Jumat besok melakukan supervisi ini? Apa mungkin harapan Ibu setelah kita melakukan supervisi besok ini? Harapan saya mudah-mudahan baik untuk diri saya bisa memperbaiki bagaimana kelemahan dan kekurangan yang saya tampilkan hari ini untuk kedepannya lebih baik lagi dan mudah dipahami oleh siswa maupun diri saya. Oke, Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, Bu. Iya, Selamat terima berjumpa. Kita kasih. kembali nanti di Iya, hari oke, Jumat. hari Oke, Jumat, Bu. oke. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam. Itu nggak mau nyawa, aduh perasaan. Kalau perasaan saya nasib saya penanggungan wah, nah aduh di dalam lingkungan keluarga wah, berarti ya wah, seorang saja. Kalau ada keluarga perasaan saya nasib sepenanggungan, aduh sampai makan indah. Kalau di dalam bangsa dan negara perasaan saya nasib
Ibu mengajak kemarin. Iya. Yang muncul pada permasalahan kalau kita lihat dari segi masalah siswanya, kalau siswa itu dia kurang aktif, itu yang Iya, masalahnya kurang aktif ya. aktif, dan anak ini agak untuk takut rasanya dia mengeluarkan pendapat karena dia merasa mungkin akan salah, ini bagaimana, karena dia tidak connect. Saya kurang connect dia dalam belajar. Jadi saya pun berpikir-pikir bagaimana anak ini sampai dia kurang aktif di dalam berbicara untuk mengeluarkan pendapat, mendengarkan saja, dan baik melamun. Iya. Memang ketika saya observasi kemarin memang itu ya Bu ya. Lalu kira-kira menurut Ibu ini apa mempengaruhi mereka sampai seperti itu ya, sampai mereka nggak mau menjawab lalu bertanya, yang sampai tidak aktif itu menurut Ibu apa itu masalahnya sebenarnya? Ya kalau kita lihat dari sisi siswanya, mungkin dia belum terbiasa. Mungkin kalau dari segi saya mungkin metodenya itu mungkin karena saya mungkin metodenya monoton, terus ada lagi metodenya ceramah, terus ada lagi yang discovery learning. Jadi mungkin kurang dari saya itu tuh adalah seperti kita harus mengenal bagaimana siswa itu cara gaya belajar. Mungkin ada visual, ada kinestetik, mungkin ada visual dan audio visual. Ya. Kira-kira dari sejauh ini apa yang telah Ibu lakukan kira-kira dalam menangani permasalahan itu? Apa yang telah dilakukan sejauh ini? Yang saya lakukan itu bagaimana akan saya coba bagaimana membangkitkan semangat siswa itu untuk bisa mengeluarkan pendapatnya. Jadi karena kalau tidak ada bisa mengeluarkan pendapat siswa itu, bagaimana kita memancing suasana akan suasana yang lebih semarak lagi gitu kan. Sedangkan mata pelajaran kita itu adalah membangkitkan semangat kebangkitan nasional untuk para siswa. Kan bisa apa lagi kira-kira Ibu lakukan? Contohnya tadi yang kata Ibu tadi pengelompokan siswa tadi. Ini ada yang mungkin Ibu lakukan? Ya, yang saya lakukan pengelompokan siswa, mungkin anak yang kinestetik. Ini akan diberikan mungkin seperti jenisnya ada kita buat gambar, dia terlihat bergambar bagaimana dia bergerak. Bagaimana kamu seandainya coba contohkan bagaimana perjuangan di masa sebelum 1998 bagi para bagaimana siswa itu menceritakan atau membuat suatu drama lah istilahnya, gerakannya bagaimana. Karena dia kinestetik, karena dia bergerak saja kan. Tapi kalau yang audio visual mungkin dia akan bisa bagaimana dia kita tampilkan seperti adanya video, ada seperti bagaimana ada cerita, jadi yang digambar seperti karikatur misalnya kan. Jadi itu mungkin akan bisa harus dikelompokkan. Sejauh ini yang seperti yang Ibu mengatakan, ada nggak kira-kira hambatan atau tantangan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan kegiatan ini? Hambatannya ya mungkin karena dari segi siswa dan dari segi saya sendiri mungkin akan saya tukar-tukar metodenya bagaimana lebih memahami bagaimana anak ini untuk bisa timbul keberaniannya untuk mengeluarkan pendapat, punya inovasi, punya aktif dalam belajar. Karena sekarang ini kan kalau kita lihat siswa itu lebih cenderung dia itu lebih keterkaitan dengan HP. Jadi HP ini, gadget ini sangat berpengaruh untuk mengajak kembali dia untuk fokus belajar. Itu yang jadi permasalahan HP ya, karena memang HP fokus ya Bu lebih ya. fokus dia pada HP. Iya, kemarin kita PPS kemarin banyak yang siswa yang tidak tas. Iya, karena mungkin yang memang kemarin itu saya sempat tanya, kenapa kamu seperti ini? Karena memang dia Bu banyak yang HP belajar Bu. Jadi ini tantangan Ibu dalam tantangan kita untuk membangkitkan lagi untuk dia lebih fokus terhadap apa yang dia temui belajar. Iya. Kira-kira apa lagi yang Ibu siapkan supaya nanti siswa lebih aktif di dalam kelas mungkin? Apa lagi yang Ibu siapkan nantinya supaya siswa aktif untuk bertanya, aktif untuk menjawab? Itu apa lagi yang Ibu siapkan? Selain juga ada pemetaan berdasarkan gaya belajar tadi ya Bu ya? Iya, seperti dari gaya belajar mungkin ada akan metodenya akan kita pilih nih, coba dalam 3 bulan, 3 bulan ini mungkin seperti ini tipenya cara bagaimana. Dan
Karena mungkin ada sistemnya yang kita rubah, ada sistem dengan ceramah, ada discovery learning, ada dengan gambar, ada bahan-bahan yang harus kita perlihatkan pada siswa. Kalau dia suka melihat audiovisual harus mencari ya, atau video, ada yang buat seperti itu video kan. Iya, iya. Nah, jadi mungkin dia menarik, oh iya itu waktu agak terbuka apa istilahnya waktunya step untuk Iya, iya. adanya untuk mencari video. Jadi ibu nanti akan lagi memetakan siswa berdasarkan gaya belajarnya dan lalu menyiapkan bahan-bahan belajar yang lebih ini ya. lebih menarik ya siswa Kira-kira bisa itu. Kapan ibu ini mulai ini untuk melakukannya? Insya Allah secepatnya. Iya ya, secepatnya ya. Iya, soalnya kan sekarang masa transisi bagi siswa yang kalau dari segi siswa dari transisi biasanya dia hanya belajar di rumah Ya. dan tidak ada konsentrasi karena lebih fokus pada gadget. Sekarang itu mengembalikan kesadarannya untuk belajar lebih fokus. Iya, Yang iya, sebenarnya yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dan bagaimana penerapannya untuk bagaimana penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Lagi PKN ini kan karakter yang Iya, harus pembentukan kita karakter Ibu, ya. pembentukan karakter yang harus kita dahulukan. Iya. Kira-kira untuk melaksanakan ini semua, ini ibu butuh dukungan dari siapa ini? Kalau dukungan itu bukan diri saya saja sendiri, ada dari teman sejawat, Iya, saya ada juga ya. dari, Iya, iya. dari kepala sekolah, bagaimana teman-teman yang lain. Iya ya. Oke, jadi insya Allah nanti saya bantu. Selain kita waktu kosong, nanti kita akan bikin coba-coba bikin media yang Media menarik yang siswa ya, menarik Bu, untuk ya. siswa pakai dia Oke. kartur kan menarik. Oke, ini terakhir. Apa ini yang menjadi harapan nantinya setelah kita melaksanakan kegiatan adanya pengelompokan siswa berdasarkan daya belajar? Kira-kira ini apa harapan ibu nih nantinya untuk siswa kita ini nantinya ketika pembelajaran itu? Harapan saya sebagai seorang guru, apalagi ada hendaknya penerapannya tampaklah di dalam kehidupan kita bahwa anak ini punya kesadaran yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Nah, seperti itu. Jadi dan lagi kalau dari segi apanya anak itu lebih fokus, lebih punya kesadaran bahwa dia berbangsa dan bernegara hidup di wilayah NKRI. Dan juga mungkin tercapainya tujuan pembelajaran dan Nah, tercapai tujuan pembelajaran yang kurikulum merdeka pada sekarang ini. Apalagi sebelumnya kan K13, Iya. sekarang sudah kurikulum merdeka itu sangat merdeka siswa-siswa itu dibuatnya. Bagaimana siswa itu melihat kan kepribadiannya sebenarnya. Iya, oke. Jadi mudah-mudahan Mudah-mudahan sampai ya, Bu, ya. tujuan pembelajaran yang dituntut oleh kurikulum merdeka. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan ini bisa tercapai nantinya ya Bu ya. Ya. Oke Bu, apa kira-kira dari percakapan kita ini yang bisa kita simpulkan mungkin ya Ibu ambil kesimpulan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, kesimpulan yang saya ambil yang pertama itu adalah sebagai tinjauan dari diri pribadi saya sendiri untuk bagaimana lebih baik ke depannya untuk mendidik dan mengajar anak. Dan kalau dari segi siswa untuk supaya dia melakukan dengan kesadaran yang tinggi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Amin, amin. Mudah-mudahan ini terwujud kita ya Bu ya. Amin, Mudah-mudahan. amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Fit. sama-sama. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita pada pertemuan berikutnya Ibu bisa menerapkan pembelajaran dengan metode dengan gaya-gaya belajar yang sesuai dengan gaya Sesuai belajar dengan gaya belajar siswa yang tidak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama, Bu. Iya.